Hai kalian, para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya, semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan kali ini memang bacaan untuk kalian lagi ya Capricorn, sehubungan dengan adanya Mercury retrograde dari tanggal 13 Desember kemarin sampai nanti tanggal 1 Januari. Mercury retrograde kali ini mempengaruhi Aries, Cancer, Libra, dan kalian para Capricorn. So, saya sudah bikinin untuk Aries, sekarang giliran kalian Capricorn. Yang dua nanti semoga saya bisa bikin juga ya, karena weekend ini lumayan padat jadwalnya. Jadi, oke, saya bikin aja untuk Capricorn dulu ya. Kalian tahu Mercury retrograde itu apa? Saya sudah pernah jelasin, tapi kenapa berpengaruh kepada orang-orang tertentu terutama, tapi tentu saja bisa berpengaruh untuk yang lain juga, tapi mungkin pengaruhnya tidak terlalu kuat. Karena memang Mercury retrograde itu memberi dampak secara komunikasi, kemudian retreat atau mengingat masa lalu dan lain sebagainya. Di Google aja biar lebih panjang lebar gitu. Kalau enggak nanti satu video cuman jelasin Mercury retrograde doang ya. So, untuk kalian Capricorn yang terdampak saat ini, yo cobalah dimengerti. Ya wes, cobalah mengerti bahwa Mercury retrograde memang sedikit banyak memberi dampak ke kehidupan kalian. Tapi saya hanya ingin bilang kalau jangan sampai hal tersebut menjadi kayak sugesti buruk untuk hidup kalian. Jadi tetap jalanin hidup aja ya. Kalau ada emosi-emosi yang bergejolak sedikit banyaknya ya kalian maklumi aja sebagai bagian dari masa-masa Mercury retrograde ya. Oke, so hati-hati aja dengan komunikasi, dengan gadget, dengan emosi kalian, dan dengan memori kalian yang mungkin mengingat-ingat masa lalu, teringat mantan atau mantan yang teringat kalian, dan lain sebagainya. Oke, ini untuk periode Mercury retrograde. Alright, so apa dampaknya untuk kalian? Ada the judgment yang dalam posisi tidak terbalik ya. Sebenarnya di periode Mercury retrograde ini kejelasan dari sebuah keadaan atau beberapa keadaan malah terlihat gitu. Kalau bikin emosi ya kadang-kadang memang kita nggak terima sih dengan keadaan tersebut. Jadi kayak iya memang keadaannya kayak gitu, tapi nggak bisa terima karena satu dan lain hal gitu ya. Itulah yang membuat Mercury retrograde terasa mungkin lebih berat untuk beberapa orang. Tapi yang jelas sebenarnya keadaan itu dijelaskan oleh semesta ini loh Capricorn, keadaannya sebenarnya seperti ini gitu. Dan karena emosi yang sedang terpengaruh oleh Mercury retrograde mungkin membuat kalian sedikit nggak nyaman di situ ya. So, kalau memang kalian menerima klarifikasi tersebut, karena judgment itu kayak like by the end you know the truth gitu ya. Kalian tahu clearly about the situation, tentang sebuah hal atau beberapa hal di hidup kalian, dan mungkin membuat kalian sedikit ragu, sedikit bimbang. Dan itu sebenarnya biasa banget di Mercury retrograde period gitu ya. So, apapun itu yang ada sedang terjadi di hidup kalian, yaitu klarifikasinya, yaitu yang sebenarnya seperti itu. Bahkan beberapa dari kalian kayak, oh gini toh akhirnya gitu ya, ada ucapan seperti itu ya. Oh begini toh, kemarin saya nggak ngerti bahwa ini yang sebenarnya terjadi. Something like that ya, my dear Capricorn. Dan kartu yang menyertainya, coba ya saya buka lagi satu kartu. Well, it's what it is. The strength ya. Udah kuat aja. The strength kan kekuatan ya, kestabilitasan. Justru karena adanya klarifikasi dari the judgment tadi dari semesta di hidup kalian, itu merupakan sumber kekuatan kalian untuk kemudian melanjutkan hidup kalian sih sebenarnya. Jadi nggak perlu ngerasa aduh gimana nih, aduh ntar gimana, nggak perlu kayak gitu. Tetap aja ada kekuatan untuk kalian para
Capricorn ya, di periode Merkuri retrograde ini. Oke, kemudian Queen of Wands-nya terbalik. So, beberapa orang yang memang berada di hidup kalian tadinya, terus tiba-tiba misalnya memutuskan untuk tidak berkomunikasi, dan kalian bertanya-tanya salahku apa kayak gitu ya. Sebenarnya mungkin orang itulah yang terimbas Merkuri retrograde, atau kalianlah yang secara emosional terpengaruh. Jadi sebenarnya biasa-biasa aja ketika masa Merkuri retrograde berlalu, dan semua itu juga kadang-kadang balik normal lagi. Kalau yang nggak balik normal ya berarti biarin aja. Kalau misalnya orang tersebut tidak balik lagi kepada kalian, ya nggak apa-apa. Ini nggak hanya berhubungan dengan mantan pacar atau mantan teman. Emang ada ya mantan teman ya kayak gitu. Tapi intinya semua orang ini di segala lini. Oke. Ya kalau di periode ini tiba-tiba secara emosional kalian terputus, atau secara komunikasi juga terputus, it's okay. Itu sebenarnya temporary. Kalau berkelanjutan ya seperti saya bilang, kalau ada sesuatu atau orang yang tadinya ada di hidup kalian kemudian tercabut atau dibiarkan semesta untuk berlalu dari hidup kalian, ya berarti memang dia tidak mau menetap aja gitu. Karena beberapa orang itu memang datang untuk stay, menetap, tapi beberapa juga cuma melintas, nanti balik lagi beberapa waktu kemudian, ntar pergi lagi, kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Coba kalian lihatlah di kehidupan kalian masing-masing. Dan yang menyertainya adalah Seven of Swords ya, tapi terbalik. So sebenarnya tidak ada hal yang terlalu kalian harus pusingkan ya Capricorn. Ya kalau memang orang tersebut akhirnya tidak lagi di dalam hidup kalian, ya itu memang sudah jalannya seperti itu gitu. Mau Merkuri retrograde atau tidak, ya memang ini pas lagi Merkuri retrograde. Dan kalau memang pas lagi Merkuri retrograde terus terjadi hal-hal yang gak enak kayak gitu, ya wis memang kenyataannya lagi seperti itu gitu ya. Diulang lagi Merkuri retrograde sampai 1 Januari ya. Jadi kalau sampai 1 Januari ada komunikasi yang terputus atau komunikasi yang gak nyambung atau salah paham dan lain sebagainya, yaitu imbasan dari Merkuri retrograde juga sih sebenarnya. Walaupun tidak bisa sepenuhnya 100% dijadiin alasan ya Capricorn, apa-apa alasan Merkuri retrograde, nggak juga gitu ya. Ada Four of Pentacles di sini. Sebenarnya posisi masih baik-baik aja, posisi masih aman-aman aja. Cuma mungkin ada kebingungan di beberapa sisi kehidupan, terutama kehidupan profesional ya, like career or business kalian. Kayak kalian mengusahakan sesuatu tapi kok kayak nggak jalan atau gimana. Memang sedikit banyak ada penundaan juga di Merkuri retrograde, atau kesalahan komunikasi, kesalahpahaman seperti itu mah biasa ya. Yang ekstrim sih, dulu saya punya teman tapi bukan Capricorn, dia Cancer. Setiap Merkuri retrograde dia pusing kepala, cranky, kemudian segala macam, cewek ya. Ya itu menurut saya sih karena dia tahu setiap kali melihat Merkuri retrograde langsung deg-degan, langsung takut ada apa ya, jadinya tersugesti dengan sendirinya gitu. Menurut saya sih sebenarnya posisi kalian masih bagus, masih oke-oke aja, cuma memang ada sedikit kebingungan karena ditimbulkan oleh mungkin keadaan dan orang lain, itu aja sih sebenarnya. Tapi posisi si mostly masih aman. Memang beberapa orang terlihat meninggalkan kalian sih ya, bahkan yang ditunggu nggak datang ya, kesempatan apapun, kabar nggak datang gitu. Dan King of Wands-nya juga terbalik di sini. Jadi kayak ada yang terputus di komunikasi, sehingga ada misalnya ada sesuatu yang disampaikan ya, baik oleh orang tersebut ke kalian atau kalian ke pihak lain gitu. Dan itu terputus karena tidak sampai, karena kesalahpahaman. Di Merkuri retrograde itu biasa terjadi ya, kesalahpahaman, kemudian
ketidaknyamanan dalam hal komunikasi baik melalui langsung maupun gadget, biasanya gadget ya kayak email kayak gitu, WhatsApp. Jadi hati-hati aja gitu. Kalau saya pribadi, secara saya juga ada Capricornnya di ascendant saya. Masa-masa Merkuri retrograde itu saya sedapat mungkin berkomunikasinya tuh dijaga dan ditahan gitu. Bablas sih pernah, tapi maksudnya, aduh, udah lagi Merkuri retrograde, ngomongnya sembarangan atau komunikasinya nggak dijaga ya. Seperti itu sih. Tapi memang yang di kalian di Capricorn itu terlihat seperti ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, perintah atau order atau apapun, tapi nggak nyampe gitu, nggak nyampe ke orangnya atau orang itu nggak nyampe ke kalian, jadi terjadi kesalahpahaman atau akhirnya membuat kedua belah pihak jadi nggak nyaman seperti itu. Itu kartu di tengah dan yang menyertainya coba kita lihat. Ah, tapi tetap aja kok kalian punya banyak hal yang bisa menjadi opsi atau pilihan hidup. Jadi biar aja kalau yang pada akhirnya gara-gara Merkuri retrograde itu ada kesalahpahaman, ada komunikasi yang nggak nyambung dan lain sebagainya, terus akhirnya benar-benar pergi. Terus kalian protes, ih Mbak Lucy katanya Merkuri retrograde-nya cuma sampai 1 Januari, kok sampai lebih dari itu terus tidak ada lagi komunikasi. Dan jangan khawatir, kalian masih punya banyak opsi yang lain gitu. Jadi satu orang atau satu pihak itu aja nggak akan ngaruh banyak sih di hidup kalian. Kalian masih bisa mendapatkan hal-hal lain yang justru jauh lebih luar biasa dibandingin yang hilang gitu ya. Terus kalau boleh disarankan, ini ada Two of Swords yang terbalik. Jadi kalau boleh disarankan pada periode Merkuri retrograde ini, jangan mengambil keputusan penting dulu gitu sebelum kalian berpikir. Jangan cuma sekali dua kali mikirnya, yang benar-benar deep mikirin ya, takutnya itu akan berdampak tidak enak di kemudian hari. Jadi jangan sampai pilihan kalian itu salah, kan Two of Swords-nya tuh terbalik ya. Jangan sampai kalian memutuskan sesuatu tapi terus nanti karena hanya secara emosi jiwa aja diputuskan gitu ya. Memang benar harus dipikirin dulu, dianalisa dulu sampai benar-benar yakin bahwa hal tersebut memang bisa dilaksanakan atau dilakukan atau dikatakan gitu ya. Ya, memang banyak hal yang jadi kayak salah paham sih di Mercury retrograde ya. Oke. The Empress. Oke, be the Empress aja. Confirmin aja posisi kalian, jejekin aja posisi kalian. Jadi tetap bertekad bahwa ini kalian bisa nyelesain ini apapun itu yang sedang ada di dalam kehidupan kalian. Sebelum kalian memutuskan sesuatu nanti kalian sesali, lebih baik kalian udah mantepin aja diri kalian dan bawa diri kalian ke arah yang menurut kalian aman ya, walaupun mungkin tidak menyertakan pihak lain. So do it your way, lakukan sesuai dengan jalan kalian sendiri gitu. Dan tidak perlu terpaku kayak ya Mbak komunikasinya jelek jadi tidak bisa dilakukan gitu kan. Nggak perlu kayak gitu juga ya my dear Capricorn. You can do it. Tadi ada the strength, kalian kuat bisa melakukannya. Kalau pihak lain tidak menanggapi atau tidak mau bekerja sama, it's okay, you still the Empress. Kalian masih bisa melakukannya. Dan ada Empress itu kartunya Virgo juga. So untuk kita kan berteman ya antara Virgo, Taurus dan Capricorn, itu sama-sama di elemen tanah. So untuk kalian yang memang punya Virgo atau Taurus Taurus nggak terlalu ya, mungkin yang lain Libra, Aries dan Cancer di chart hidupnya, mungkin ini bacanya bisa relate ya, karena memang itu bersinggungan dengan Mercury retrograde. Okay? So tapi ada juga The Magician, dimana segala sesuatunya sebenarnya sudah ditempatkan pada tempatnya masing-masing sesuai semesta yang nempatin gitu.
Jadi sebenarnya memang nggak perlu khawatir ya. Mau Merkuri retrograde nggak Merkuri retrograde tetap nggak boleh khawatir karena ya sudah itu bisa di bisa di atasi lah gitu ya dengan adanya The Magician ini. So anything is possible, bukan berarti terhenti gitu apa yang sedang kalian rencanakan, atau kalian bilang gini, aduh kata pembaca tarot yang satu ini nih si Mbak Lucy nih bilang lagi Merkuri retrograde, ya udahlah tunda aja sampai tanggal 1-nya selesai, 1 Januarinya selesai. Iya nggak salah juga sih, boleh juga kayak gitu, tapi kalau memang urgent dan harus dilakukan saat ini juga ya, asal kalian sudah mempertimbangkannya matang-matang, it's okay sebenarnya. Four of Swords, okay. Perlu nengok kanan kiri perlu nengok kanan kiri kalau mau memutuskan sesuatu. Tadi udah dibilang mau melakukan sesuatu juga, walaupun itu akan tetap berhasil, tapi ya tetap aja harus hati-hati sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kartunya nggak jelek juga, baik-baik saja. Bahkan di periode Mercury retrograde ini ada Knight of Pentacles gitu, yang tadi dibilang banyak kesempatan. Iya memang banyak kesempatan yang datang di kehidupannya Capricorn di periode Mercury retrograde ini, sehingga kalian ngerasa oh ya oke lah, bolehlah dapat kesempatan ini, bolehlah kita jalanin, entah itu hubungannya dengan karir atau pekerjaan atau bisnis kalian ya my dear Capricorn. So nggak usah terlalu pusing. Mercury retrograde memang bikin pusing sebenarnya, tapi nggak usah terlalu dipikirin segitunya. Nanti jadi kayak sugesti jelek kayak yang saya ceritain tadi, teman saya itu. Terus pusing, nggak mau kerja, nggak bisa berangkat, nggak bisa makan, maunya tiduran. Kalau mau tiduran aja tuh apa yang terjadi di hidup ya nggak sih? Look, the Hierophant. Semesta masih mendukung kalian, my dear Capricorn. So, di situasi Mercury retrograde ini kalian nggak perlu cemas, nggak perlu khawatir. Seperti yang saya bilang tadi, segala sesuatunya ditempatkan pada tempatnya. Jadi bukan sekedar tarot gitu ya, enggak. Tapi segala sesuatunya tuh udah ditata sedemikian rupa oleh semesta, sehingga memang demikian yang harus kalian alami dan nggak bisa kalian protes mengenai hal tersebut karena udah ditempatkan sebagaimana mestinya. Kalau saya percaya anything happen for the reason, segala sesuatunya berlangsung karena ada sebab akibatnya di situ, dan juga tidak ada yang kebetulan. Segala sesuatunya memang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh Sang Pencipta melalui semesta di mana kita tinggal ini. Oke? Beberapa kartu akan saya buka dari Oceanic Tarot. Kartunya adalah 1, 2, 3. Oh wow, Sword. Wands, Pentacle, dan Sword. Yang pertama sukses sih, masih ada kesuksesan. So don't worry, my dear Capricorn, masih ada kesuksesan menunggu kalian bahkan di periode Mercury retrograde ini. Kemudian masih ada achievement, Eight of Pentacles. Banyak hal yang bisa kalian capai bahkan di Mercury retrograde ini. Cuma yang pesannya saya tadi ya, kalau emang itu sesuatu hal yang sangat penting dan krusial di dalam kehidupan kalian, dan itu kayak bisa merubah, kalau kalian salah berlaku, salah memutuskan tuh kayak bisa merubah segalanya, ya sebaiknya ditunda, memang dipikirin dulu. Tapi kalau itu kalian udah yakin, enggak yakin lah mbak ini bisa karena sudah saya antisipasi sejak lama, dan do it and still dapat achievementnya ya, keberhasilannya, kesuksesannya juga. Oke, kartu ketiganya ending. Ten of Swords. Ada yang harus berakhir, ada yang harus stop, tapi kalau saya bilang sih sebenarnya ini kayak penundaan aja sih. Beberapa memang harus berakhir yang seperti saya bilang tadi, kalau ternyata misalnya komunikasinya terputus, terus kalian berpikir, oh karena Mercury retrograde nih, ntar juga kalau Mercury retrograde-nya berakhir, orang itu atau pihak itu atau hal itu akan kembali. Belum tentu juga sih, kan saya bilang dari depan tadi seperti itu. Ada yang memang harus berakhir, ending, atau tertunda, either tertunda atau berakhir. Kalau tertunda ya berarti nanti dia balik lagi, hal tersebut balik lagi. Tapi kalau ending ya berarti itu selesai sih. Ya selesai. Oke, so tanyakan satu hal, saya akan jawab dengan yes or no tentu saja.
pakai kartu yang ini. Oke, pikirin dulu mau tanya apa. Pikirin dulu. Capricorn. Wih, jawabannya masih yes. Tapi mesti dipertimbangkan kan, Temperance. Bener kan saya bilang. Masih perlu dipertimbangkan, tapi tetap bisa dilaksanakan, dan jawabannya yes. That's cool. And satu lagi dari Angel's Guide Oracle card, kita buka kartunya. Expect miracle, iya, tetap tadi kan ada magician juga ya. Jadi bisa menantikan keajaiban, tetap ada. So that's a good things ya, my dear Capricorn. Tetap ada keajaiban di kehidupan kalian. Walaupun selama Mercury retrograde ini nggak ngefek sih, tetap aja ada keajaiban. Oke? Well, my dear Capricorn, sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Kita ketemu lagi aja minggu depan di waktu yang selalunya saya bikin untuk Capricorn ya. Waktunya biasanya hari apa sih kalau Capricorn? Jumat ya. Ya. Oke, itu yang hari-hari biasanya, yang regular. Oke, dan bacaan minggu depan I don't know, maybe tentang the hidden truth atau tentang love, I don't know. So, let's see aja gimana nanti ya. Yang penting tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya saya doakan yang terbaik untuk kalian semua para Capricorn dimanapun kalian berada. Salam light, angel, and love, and bye-bye.